Sebelum implementasi ke fungsi search-nya, teman-teman siapin dulu untuk bagian UI. Untuk implementasi UI, penarikannya kita tempel di bagian app bar di bawahnya. Nah, di sini. Untuk view-nya ini gabungan dari container dan text view atau input. Dan di mana di input itu butuh controller untuk mengatur data value-nya, termasuk mengambil datanya menggunakan text editing controller. Jadi teman-teman bikin dulu variable control search, kita bikin sebagai final, tipenya text editing controller. Kemudian scroll ke bawah pada bagian sebelum build dan sebelum instead, teman-teman bikin dulu aja fungsi search kosong. Kemudian lanjut ke bagian UI di bagian app bar. Di sini di dalam app bar-nya di bawah action atau boleh di atas action di sini teman-teman akses property button. Kemudian di bagian property button, karena dia tipenya bukan widget biasa tapi prepare widget, jadi mesti akses ke prepare size widget dulu. Kemudian di prepare widget ini atau di property prepare size-nya, kita tentuin dulu ukuran dari widget prepare ini. Kita cukup atur aja pada bagian tingginya, dan untuk lebarnya kita ngikutin dari lebar app bar. Untuk tingginya kita set sebagai 50 pixel. Kemudian caranya kita bikin kontainer untuk bikin view box warna putih kayak gini. Dan untuk tingginya kita atur 50 kurangi 16. 16 ini awalnya diambil dari jarak margin box ke pinggir ini 8. Kemudian kita kalikan 2. Biar nggak terlalu tinggi untuk inputnya. Kemudian kita kasih decoration untuk ngasih styling color. Kemudian kita kasih radius di sini. Dan selanjutnya untuk margin, ini untuk marginnya kita set di masing-masing sisi. Tapi khusus bagian topnya kita jadikan 0. Untuk kiri, bawah, dan kanan kita set 8 pixel. Untuk padding, jarak ke bagian inputnya, kita cuma atur pada bagian kiri saja, left 16. Kalau kita nggak pakai left, nanti inputnya bakal nge-tempel ke pinggir. Syaratnya tentu adalah inputnya atau text field. Di bagian controllernya kita pasangkan controller search. Kemudian kita atur stylingnya di decoration yang bertipe input decoration. Kita kasih info bahwa bordernya itu kita jadikan none. Jadi dihilangkan. Karena defaultnya itu ada underline di inputnya. Kita nggak mau ada underline. Dia hapuskan aja jadi input border none. Kemudian kita kasih hint text kayak ini, tulisannya adalah type search. Kemudian is then true biar ukuran dari input ini ngikutin ke kontainer. Kalau nggak ditambahin, bakal kayak ini. Kita tambahin dulu. Kemudian suffix icon ini untuk ngasih posisi icon di bagian kanan. Dan kita tambahin view icon button biar ada aksi on press-nya. Di aksi on press kita eksekusi fungsi search. Kembali ke fungsi search-nya. Di sini ada beberapa tahap yang akan kita implementasi. Yang pertama, reset list dulu. Karena kemungkinan nanti kita sudah melakukan pencarian search, ternyata datanya tidak ditemukan dan empty. Jadi list datanya diupdate sebagai empty list. Ketika kita mau lakukan search selanjutnya, nggak ada data yang mau dicari. Makanya perlu di reset list ini. Tapi catatannya, reset list ini kita lakukan karena ini masih di data collection. Nggak ada kaitannya ke database. Kalau sudah ada data kaitannya ke database, kita nggak perlu lakukan reset list. Ini tinggal di skip aja kalau teman-teman udah implementasi ke API atau ke database lokal. Kemudian logging, ini terserah teman-teman bebas untuk ngasih info aja ke konsol biar kita bisa mantau datanya kayak gimana. Kemudian lakukan proses pencarian di sini. Bisa juga untuk langsung akses ke API teman-teman atau ke local database. Kemudian untuk trigger UI-nya, simple aja di sini tinggal teman-teman set state aja atau bisa menggunakan state management bebas. Untuk reset list, di sini teman-teman bisa cek ke bagian fungsi read, ada initial data. Ini kita akan pindahin aja initial datanya sebagai global data, jadi bisa diakses di fungsi yang lain juga. Kita simpan di bagian atas di sini, kayak gini, initialis gitu ya. Kemudian teman-teman akses bagian search di sini, kita update nilai list data sama dengan initialis.
kayak gitu. Kemudian selanjutnya di bagian logging atau teman-teman kayak gini. Ini yang sama dengan tapi di add all saja. Kayak gitu. Tapi nanti ketika data awalnya kayak gini container new prism, kemudian di add all, nanti bakal ada data duplikat. Makanya kita nggak apa-apa jadikan aja sebagai inisialisasi lagi aja. Kemudian untuk loggingnya kita pakai di metode.print title. Title-nya kita ganti jadi search. Ini untuk eksekusi sebelum dilakukan pencarian. Jadi kita print dulu list data dot to list to string. Ini copy paste untuk login selanjutnya. Untuk melakukan pencarian, kita bisa menggunakan fungsi where. Di sana ada pengecekan untuk elemen. Kita pengen melakukan pencariannya itu untuk yang mana nih? Apakah untuk pencarian di title, deskripsi, ID atau yang mana? Gitu. Bebas sama teman-teman. Pengen semuanya melakukan pencarian di title juga oke, pencarian di deskripsi juga oke. Jadi global gitu pencariannya itu bisa. Cuma nanti bakal ada tambahan pengecekan di sini ada pengecekan untuk title, pengecekan deskripsi dan selanjutnya. Nah, untuk di video kali ini kita akan batasi untuk bagian title-nya saja. Jadi elemen dengan kata kunci title. Di kata kunci title ini dia tipenya adalah string. Dan di kelas string ada fungsi yang namanya contains yang bisa kita lakukan untuk pengecekan. Pengecekan data kayak semacam pencarian gitu. Nah, kalau kita akses dot, di sini nggak bakal detect karena tipe elemennya dynamic, jadi kita nggak tahu nilai dari title itu apa tipenya. Jadi kita lakukan casting aja dulu di sini. String, jadi biar kedetek sebagai tipe data string, dot control space, bisa muncul di sini fungsi-fungsi yang ada di kelas turunan string. Contoh ada all match, kode unit, compare, content, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan fungsi content. Kontennya kemana? Pencarian yang ada di menu input. Kita aksesnya melalui controller search.text. Kayak gini. Kemudian kita kembalikan ke tulis. Jadi data baru. Dari data baru ini kita update ke variabel list data. Jadi list data sama dengan list data.where. Jadi data baru gitu. Ini tinggal save aja. Kalau teman-teman agak pusing cara baca untuk arrow function kayak gini, teman-teman bisa ganti menggunakan kurung kurawal. Tapi mesti ada return di sini. Di return kayak gini. Tinggal kita save. Kita coba lakukan pencarian untuk cek kontainer search. Nah, di sana nggak ketemu. Di sini sifatnya adalah sensitive case, jadi huruf besar kecil itu berpengaruh. Tapi kalau kita cari huruf C besar, search, ketemu kontainer. Kemudian N, search, masuk ke N ke sini ketemunya adalah N kontainer, N yang kecil di sini. Kalau kita carinya yang N besar, munculnya adalah new morphism. Kita coba cari I, refresh lagi search-nya, bakal muncul dua data. Karena I di sini terdapat di kontainer dan terdapat di new morphism. Oke, selanjutnya gimana caranya? Biarpun kita cari C dalam huruf kecil ataupun C dalam huruf besar, kontainer ini muncul. Nah, kita bisa mengatur pengecekan konten di sini. Jadi kita mesti ubah dulu nilai dari yang mau kita cek yaitu title. Semuanya kita akan ubah ke bentuk lowercase atau uppercase semua. Dan untuk query juga disamakan. Kalau title-nya diubah ke bentuk uppercase, maka query pencariannya diubah ke uppercase. Kalau title-nya di sini kita jadikan lowercase, maka si query pencariannya kita jadikan lowercase. Biar matching gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan fungsi dot to lowercase, kemudian contain, query pencarian dot to lowercase lagi. Kalau teman-teman biar nggak terlalu banyak ke pinggir ke gitunya, bisa akses kayak gini. Kita bikin fungsi dulu pakai variabel. Nah, sekarang implementasi itu uppercase atau to lowercase-nya. Teman-teman bisa implementasi di sini atau pada saat buat variabel. Dot to lowercase to uppercase. To lower
cache. Sini udah tuh lewat cache. Save, kita coba lagi. Kita coba cari C kecil, search, nah muncul C kontainer. C besar, muncul juga C kontainer. Kita coba cari N di kontainer ada, tapi ketika kita klik search, Morphism juga muncul karena N yang besar ini, si title-nya di-convert dulu ke $cache, jadi ke detect. Meskipun N-nya kecil yang kita cari. Kayak gitu. Nah, cuman kelemahannya, kalau ini kan resetnya inisialis. Kalau kita mau nambahin data, bla bla bla, bla bla bla, create new data, ketika kita melakukan pencarian, misalkan cari A, A ini ada di data ketiga. Ketika kita akan search, nggak muncul si A-nya, muncul kontainernya aja. Karena yang kita reset itu ada di inisial data, di mana inisial data cuma ada 2 data. Itu kelemahannya. Tapi kalau misalkan ke search ke API atau ke local database itu pasti kalau ketika ada data baru bakal sinkron. Kayak gitu. Kayak gitu aja mungkin deh skema atau implementasi search untuk di data collection. Sampai jumpa di video selanjutnya.